Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada sesi di mana kita semuanya pernah mengalami masa sulit dan tidak bisa kita pecahkan kesulitan tersebut dengan sendirinya oleh diri kita sendiri. Pada saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan, dan sebagai orang yang beriman, satu-satunya harapan yang mampu memberikan pertolongan kepada kita adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi terkadang dalam masa sulit tersebut, pertolongan Allah langsung datang menghampiri kita, atau bisa jadi tidak sama sekali datang kepada kita. Agar kita memastikan diri bahwa pertolongan Allah akan menghampiri kita, bahwa pertolongan Allah akan datang kepada kita semuanya, apa yang harus kita lakukan? Teringat pada satu kisah seorang ulama besar bernama Imam Hatim Al-Asam. Ketika beliau hendak melakukan perjalanan menuntut ilmu ke suatu tempat, maka sebelum melakukan perjalanan tersebut, beliau bermaksud meminta izin kepada keluarga yang akan beliau tinggalkan. Ketika Imam Hatim meminta izin kepada anak-anaknya, maka mayoritas anak-anaknya memberikan jawaban ketidaksetujuan mereka atas perginya Imam Hatim ke tempat ilmu. Karena konsekuensinya, jika Imam Hatim sebagai tulang punggung keluarga meninggalkan mereka semuanya, maka mereka dipastikan akan kekurangan kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dari sekian anak yang tidak setuju dengan keberangkatan ayahnya, ternyata ada satu anak gadis dari Imam Hatim yang memberikan pernyataan berbeda dengan kakak-kakaknya. Anak tersebut menyatakan persetujuannya atas keberangkatan ayahnya untuk pergi menuntut ilmu. Kata anak tersebut, "Wahai ayahku, pergilah engkau untuk menolong agama Allah, karena ilmu yang akan engkau dapatkan sangat berguna untuk agama Allah, sangat berguna untuk umat, sangat berguna ketika engkau memberikan penjelasan kepada umat. Maka saya yakin Allah yang akan menjamin kehidupan saya dan keluarga ini," kata seorang anak tersebut. Maka mendengar statement dari anak tersebut, maka Imam Hatim langsung bergegas mempersiapkan diri untuk pergi menuju ke tempat ilmu yang dimaksud. Selang beberapa hari setelah kepergian Imam Hatim, tentu saja berdasarkan prediksi kakak-kakaknya, karena hilangnya tulang punggung keluarga, maka betul saja kebutuhan pokok di rumah sangat menipis, dan bahkan yang hanya tersisa tinggallah air minum saja. Maka tentu anak gadis yang mengusulkan persetujuan keberangkatan ayahnya menjadi sasaran kekecewaan kakak-kakaknya, sampai mengatakan, "Gara-gara kamu kita seperti ini, gara-gara kamu mengizinkan ayah kita berangkat ke tempat ilmu, sehingga kita tidak bisa dan tidak memiliki apa-apa." Tidak lama setelah percakapan kekecewaan itu terjadi, terdengarlah ketukan pintu dari luar sambil terdengar suara meminta air minum. "Wahai pemilik rumah ini, apakah kalian semuanya memiliki air minum yang bisa kami minum?" Kemudian anak Imam Hatim membukakan pintu, dan terlihat ternyata yang mengetuk pintu dan meminta air minum tersebut adalah sekelompok khalifah dan rombongannya. Khalifah dan rombongannya meminta air minum karena kehausan setelah mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Tidak lama kemudian air minum diberikan kepada khalifah dan rombongan, dan hilanglah kehausan daripada khalifah dan rombongannya. Lantas kemudian sang khalifah bertanya kepada anak-anak Imam Hatim, "Wahai kalian, sebetulnya siapakah pemilik rumah ini?"
Dan anak-anak menjawab, ini adalah rumah, yang memiliki rumah ini adalah Imam Hatim. Yang memiliki rumah ini adalah Hatim al-Asham. Mendengar jawaban anak-anak tersebut, sang khalifah tentu kaget karena rumah yang disinggahi oleh khalifah dan rombongannya adalah rumah seorang ulama besar yang memiliki ilmu yang cukup tinggi, yang terkenal akhlakul karimahnya, yang selama ini sang khalifah sendiri merindukan untuk bertemu dengannya. Maka kata sang khalifah, di mana sekarang ayahandamu itu semua? Di mana ayahanda kalian? Aku ingin bertemu, ingin menjabat tangannya, ingin mencium tangannya. Anak-anak tentu menjawab, ayah kami sedang pergi menuntut ilmu dan kami ditinggalkan oleh beliau. Mendengar jawaban anak-anak tersebut, sang khalifah merasa kagum. Betapa beraninya Imam Hatim meninggalkan keluarganya karena atas dasar menuntut ilmu. Ini pasti dilandasi oleh keimanan yang kuat karena Allah. Oleh karena itu, sang khalifah atas kekagumannya itu memberikan sekantong dinar yang dia lemparkan ke depan pintu rumah Imam Hatim al-Asham. Lalu kemudian lemparan dinar tersebut diikuti oleh pasukan dan rombongannya yang lain. Sampai-sampai diceritakan banyaknya dinar menumpuk di depan pintu rumah Imam Hatim sampai pintu Imam Hatim susah untuk dibuka karena saking banyaknya dinar yang dilemparkan oleh sang khalifah dan pasukannya itu. Dengan demikian, kekhawatiran kakak-kakaknya pasti sekarang sudah terjawab. Kekhawatiran kakak-kakaknya atas kekurangan kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya sekarang sudah tidak dikhawatirkan kembali. Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurukumullah yansurukum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang-orang yang mengaku bahwa Allah memang sanggup memberikan pertolongan, bahwa Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah Maha Kaya, mampu memberikan segala sesuatu. Jika kamu mengakui dan jika kamu beriman atas itu semuanya, maka tolonglah agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semuanya, kata Allah. Bahwa Allah membuktikan janjinya Allah. Allah memastikan bahwa siapa saja yang berjuang di atas agama Allah, yang berjuang di atas agama Allah, memberikan pertolongan terhadap agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan dengan jalan, dengan metode, dengan cara yang tidak pernah kita duga, dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan, dengan cara yang luar biasa. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan di mukadimah tadi tentang bagaimana cara memastikan Allah akan menolong kita, maka jawabannya adalah pastikan bahwa kita sudah memberikan pertolongan terhadap agama Allah. Pastikan bahwa kita pernah berjuang untuk agama Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka insya Allah pada suatu saat kita menemukan kesulitan, pada suatu saat kita menemukan jalan buntu, maka kita akan diberikan jalan yang luar biasa oleh Allah untuk memecahkan kesulitan yang akan kita hadapi, sebagaimana kesulitan yang dihadapi Imam Hatim dan keluarganya dari kisah tadi yang disampaikan. Oleh karena itu, jangan kita pernah menunggu kapan pertolongan Allah datang, kapan Allah akan memberikan pertolongan. Maka yang justru yang harus menjadi pertanyaan adalah kapan kita memberikan pertolongan terhadap agama Allah ini? Kapan kita sudah berjuang untuk agama Allah ini? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk agama Allah sehingga kita pantas dan sehingga kita layak untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Oleh karena itu, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah segenap kemampuan kita yang kita miliki, kemampuan dan kapasitas yang kita miliki, senantiasa digunakan untuk berjuang, untuk menegakkan agama Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan pertolongan Allah, sebab masa-masa sulit tidak pernah kita prediksi, masa-masa yang susah tidak pernah bisa kita hindari. Kita pasti akan menghadapi masa-masa tersebut, dan kita pasti sangat membutuhkan pertolongan, dan pertolongan yang sangat kita harapkan sebagai orang yang beriman adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.